Hmm. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, silahkan satu orang untuk memimpin doa. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Nanda karena telah memimpin doa. Sebelumnya Bapak ingin bertanya, apa kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Pada hari ini apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua Pak. Oke, alhamdulillah kalau begitu. Jadi tidak ada yang bakalan ketinggalan pembelajaran. Ya Pak. Sebelumnya Bapak ingin bertanya lagi kepada kalian. Di sini apakah kalian pernah berkendara di jalan raya? Pernah Pak. Nanda pernah nggak? Pernah Pak, pernah. Oke, kalau pernah kalian amati ilustrasi berikut ini. Ya Pak. Di sini maksudnya menurut kalian mana yang lebih mungkin terjadi tabrakan di jalan raya lenggang atau di jalan raya padat? Jalan raya padat Pak. Baik Pak. Oh iya Pak, padat. Pak, kenapa bisa terjadi Pak? Baik, pertanyaan yang bagus dari Ferdi. Nanti kita cari tahu sama-sama. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu kita akan belajar materi apa pada hari ini? Laju reaksi Pak. Ya, benar sekali. Bagus, tepuk tangan buat Ferdi. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian laju reaksi. Yang kedua, peserta didik dapat memahami teori tumbukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada 4. Kebetulan waktu kita hari ini kurang mencukupi, maka kita hanya akan belajar 2 faktor laju reaksi, yaitu faktor yang mempengaruhinya yaitu luas permukaan dan temperatur. Yang pertama, Bapak akan menjelaskan tentang pengertian laju reaksi. Di sini, apakah ada yang sudah tahu apa itu laju reaksi? Kecepatan. Kecepatan, ya boleh. Kelajuan Pak. Kelajuan juga boleh. Kelajuan dari Bisa suatu reaksi. dibikin kalimat, Ferdi? Laju reaksi adalah kelajuan dari suatu reaksi yang dipengaruhi oleh waktu. Ya, benar. Lebih tepatnya yaitu laju reaksi adalah besaran yang menyatakan banyaknya reaksi kimia yang berlangsung per satuan waktu. Laju reaksi berkaitan dengan teori tumbukan. Oleh karena itu, pada materi laju reaksi ini kita akan sekalian mempelajari apa itu teori tumbukan. Reaksi kimia terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Tumbukan efektif adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Jadi pengertian dari teori tumbukan ini yaitu tumbukan merupakan tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Bisa diulangin Pak, pengertian yang itu Pak? Yang bagian mana, Nanda? Tumbukan-tumbukan itu Pak. Oh, tumbukan. Baik. Yang pertama, yang kita bahas mengenai teori tumbukan, kita membahas mengenai reaksi kimia. Reaksi kimia ini terjadi karena adanya tumbukan yang efektif antara partikel-partikel zat yang bereaksi. Tumbukan efektif ini adalah tumbukan yang mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat yang bereaksi. Jadi semakin banyak tumbukan yang terjadi pada suatu reaksi akan menyebabkan reaksi tersebut menjadi lebih laju. Makanya teori tumbukan ini sangat berkaitan dengan proses laju reaksi. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Pak, bisa Pak. Baik, masuk ke sub materi yang kedua, Bapak akan menjelaskan mengenai
faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Di sini ada 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, luas permukaan, suhu, konsentrasi, dan katalis. Namun berhubung dengan waktu kita yang kurang memadai pada hari ini, jadi kita akan membahas 2 faktor yang mempengaruhi laju reaksi saja. Hubungan antara teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama yaitu luas permukaan. Semakin luas permukaan, semakin banyak peluang terjadinya tumbukan. Semakin banyak tumbukan yang terjadi, seperti yang Bapak bilang tadi, mengakibatkan semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang menghasilkan reaksi tumbukan efektif. Akibatnya, laju reaksi semakin cepat. Ada pertanyaan mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu luas permukaan. Tidak Pak, lanjut Pak. Nanda, apakah sudah paham? Bisa Pak. Oke. Faktor yang kedua yaitu teori tumbukan dan hubungannya dengan suhu. Pada suhu tinggi, partikel-partikel yang terdapat dalam suatu zat bergerak atau bergetar lebih cepat daripada suhu rendah. Oleh karena itu, apabila terjadi kenaikan suhu, partikel-partikel akan bergerak lebih cepat, sehingga energi kinetik partikel meningkat semakin tinggi. Energi kinetik partikel yang bergerak jika saling bertabrakan akan menghasilkan energi yang tinggi pula, sehingga semakin besar peluang terjadinya tumbukan yang dapat menghasilkan reaksi tumbukan. Contohnya seperti kita menggoreng tahu. Apabila kita menggunakan api yang kecil, tahu tersebut matangnya akan lama. Apabila kita perbesar apinya, minyaknya semakin cepat panas, sehingga suhu yang diterima oleh tahu itu tinggi. Oleh karena itu, tahu yang dimasak menggunakan api besar akan lebih cepat matang daripada tahu yang dimasak dengan menggunakan api kecil. Sampai sini apakah sudah paham mengenai faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Jadi semakin tinggi suhu semakin cepat gitu Pak. Ya, benar sekali. Yang seperti yang kita bahas tadi, di luas permukaan juga, semakin banyak bidang sentuh sesuatu, maka semakin cepat pula laju reaksi yang terjadi. Iya Pak. Ferdi sudah paham? Paham Pak, paham. Kenapa diam terus Ferdi ini, Nanda? Apakah dia ada masalah? Lagi galau ini Pak. Waduh, cerita dong Ferdi. Baik, apakah masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Tidak Pak. Tidak Pak. Berarti sudah paham ya? Iya Pak. Selanjutnya kita akan berdiskusi. Di sini sebelumnya Bapak akan membagikan kalian LKPD. Sebelum Bapak bagikan, silahkan kalian bentuk 2 kelompok. Ketua kelompok 1 silahkan Ferdi mencari anggotanya. Ketua kelompok 2 Nanda. Oke. Sip. Sudah dapat kelompoknya? Sudah Pak. Oke, di sini Bapak akan membagikan LKPD. Ini untuk Nanda dan ini untuk Ferdi. Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya. Bapak kasih waktu selama 3 menit. Tambah dong Pak. 10 menit dong. Kalau 10 menit mending jadi PR aja Nanda. Kamu ini. Baik Pak, baik Pak. Ada yang bisa Bapak bantu Ferdi? Ini tahu ya Pak? Ya, tahu. Oh, ya Pak. Di sini kan ada 2 gambar tahu. Satu yang tidak dipotong dan satu yang dipotong. Oke. Oh, oke Pak. Bre. Nanda bagaimana? Apakah bisa dipahami soalnya? Bisa Pak. Oke, diskusikan dengan kelompoknya ya. Baik Pak. Baik, berhubung waktunya sudah habis, apakah kalian sudah selesai mendiskusikan pengerjaannya bersama teman-teman? Sudah Pak. Bapak angkat telepon dulu ya. Halo Maya. Di saung sana, di saung.
Oh. Baik, maaf ya, Bapak telah mengganggu waktu belajarnya. Ya, Pak. Kelompok 1 apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, yang pertama silahkan kelompok 1 untuk mulai memaparkan hasil diskusinya ke depan. Baik, dari kelompok kami mendapatkan hasil tahu yang lebih cepat matang yaitu tahu yang dipotong-potong. Faktor yang mempengaruhi yaitu luas permukaan. Alasannya, tahu yang dipotong-potong dalam berat yang sama dengan tahu yang tidak dipotong memiliki luas permukaan yang besar. Jadi semakin kecil ukuran suatu zat dalam massa jumlah yang sama, luas bidang sentuhannya semakin besar, dan semakin besar luas permukaan reaksi. Laju reaksi semakin besar. Sudah selesai Ferdi? Sudah, Pak. Sekali lagi terima kasih Ferdi, tepuk tangan buat Ferdi. Silakan kembali ke tempat duduknya Ferdi. Ya, Pak. Selanjutnya untuk kelompok 2 silahkan satu orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Nanda ya perwakilannya? Iya Pak. Baik, silahkan Nanda. Menurut kelompok kami, gula yang paling cepat larut adalah gula yang terdapat pada gambar nomor 2. Peningkatan suhu menyebabkan peningkatan laju reaksi. Jika dilarutkan gula ke dalam air panas dan air dingin, proses pelarutan gula ke dalam air panas berlangsung lebih cepat daripada proses pelarutan gula ke dalam air dingin. Gitu Pak, menurut kelompok kita. Ya, baik. Terima kasih Nanda telah menyampaikan hasil diskusinya. Tepuk tangan buat Nanda. Silahkan kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Makasih Pak. Setelah kita melaksanakan diskusi tadi, sampai sini apakah kalian sudah memahami apa yang telah kita pelajari pada hari ini? Sudah, Pak. Jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini agar menjadi bahan evaluasi kita pada pertemuan yang selanjutnya. Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Silahkan Ferdi. Laju reaksi dipengaruhi yang dari pelajaran yang dapat saya simpulkan pada hari ini adalah laju reaksi dipengaruhi oleh waktu, teori tumbukan dan faktor-faktor. Menambahkan dikit Pak. Ya, silakan Anda. Faktor yang mempengaruhi itu ada 2. Yang pertama itu luas permukaan dan suhu Pak. Ya, benar sekali. Yang kita pelajari pada hari ini yaitu Bapak lebih memperjelas. Yang pertama kita mempelajari pengertian laju reaksi. Laju reaksi itu dipengaruhi oleh satuan waktu. Yang kedua kita mempelajari teori tumbukan, yang mana laju reaksi ini sangat berkaitan erat dengan teori tumbukan. Yang ketiga kita mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebenarnya faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 4. Yang pertama luas permukaan, kedua temperatur, yang ketiga itu konsentrasi, dan yang keempat itu katalis. Oleh karena kita hanya mempelajari 2 faktor yang mempengaruhi laju reaksi, jadi sebagai evaluasi pembelajaran pada hari ini, Bapak akan memberikan kalian tugas yang mana kalian silahkan cari referensi di Google ataupun di buku-buku pengertian dari faktor yang mempengaruhi laju reaksi yang belum kita pelajari, yaitu apa Ferdi yang Bapak sebutkan tadi? Katalis. Nanda, satunya apa Nanda? Apa ya? Konsentrasi Pak. Ya, benar sekali. Jadi sudah paham apa tugas yang akan kalian kerjakan minggu depan? Sudah, Pak. Baik, berhubung jamnya sudah habis, mungkin ya Nanda, apakah ada pertanyaan sebelum Bapak akhiri? Buat pengumpulan tugasnya sampai kapan Pak? Pengumpulan tugasnya akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Apakah ada pertanyaan lagi mengenai tugas yang akan kalian kerjakan? Tidak, Pak. Baik, oleh karena itu kita cukupkan saja di sini pertemuan pada pembelajaran pada hari ini. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aku lagi. Balik.